Oke, kali ini kita akan bertemu dan membahas tentang materi inti pelajaran fisika SMA. Oke, baik. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Kali ini saya akan membagikan tampilan file presentasi yang sudah saya persiapkan. Oke, baik. Kita mulai ya. Sudah konsep inti materi untuk UTBK SBMPTN 2022 ini. Kali ini kita akan membedah konsep akademik saintek fisika. Nah, dengan saya, Bapak Kanani. Oke, dalam bedah konsep inti materi UTBK SBMPTN 2022 ini, kita akan membedah materi-materi inti pelajaran fisika. Untuk daftar materinya, teman-teman semuanya bisa membuka di buku Magenta ya, halaman 281 sampai 385 untuk inti materi fisika. Nah, secara umum garis besar, materi fisika ini yang bisa dikelompokkan menjadi beberapa blok materi besar. Nah, mulai dari yang pertama adalah besaran fisika, yang kita pelajari dari kelas 10, 11, dan kelas 12 itu ya. Nah, kemudian ada kinematika, ini membahas tentang gerak, ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Nah, juga dinamika partikel. Nah, jadi selain membahas geraknya, juga membahas gaya yang menyebabkan terjadinya gerak benda tadi. Termasuk juga gaya pada benda yang diam, juga ada gaya yang bekerja. Kemudian juga ada elastisitas, termasuk pegas sebagai salah satu contoh benda elastis. Kemudian ada besaran usaha dan energinya, momentum dan impuls, dinamika rotasi atau gaya terkait dan momen gaya terkait dengan benda yang bergerak rotasi. Lalu benda yang dalam keadaan kesetimbangan, kemudian getaran, lalu getaran yang merambat atau gelombang. Nah, kemudian juga kita mempelajari tentang fluida, yaitu zat yang dapat mengalir, baik itu cairan maupun gas. Nah, kemudian juga energi kalor dan hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap zat lain, baik itu berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Kemudian masih terkait dengan gelombang, nanti juga ada gelombang yang membahas khusus tentang bunyi. Nah, kemudian kelistrikan, induksi magnetik atau medan magnetik, baik yang ditimbulkan oleh arus listrik maupun ditimbulkan oleh magnet alami. Nah, kemudian induksi elektromagnetik. Nah, kalau ini listrik yang dihasilkan dari magnet. Nah, kemudian juga ada, selain gelombang bunyi ada gelombang cahaya dalam optika. Kemudian juga fisika modern, yaitu teori relativitas khusus dan teori kuantum. Oke, ini adalah blok-blok materi besar yang perlu kita pahami. Oh, ternyata materi-materi inti fisika itu terbagi menjadi beberapa blok besar ini. Nah, tentu saja teman-teman semuanya bisa mempersiapkan diri ke dalam blok-blok materi yang dipersiapkan seoptimal mungkin untuk memperoleh nilai terbaik pada materi fisika dalam UTBK. Nah, jadi bisa dioptimalkan di blok-blok materi yang sudah disiapkan di dalam inti materi fisika di buku Magenta. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan besaran fisika. Besaran fisika ini membahas tentang besaran dan satuan. Nah, biasanya dalam besaran fisika ini, yang sering keluar dalam materi besaran fisika, untuk dalam materi di buku Magenta ada di halaman 281, itu biasanya adalah yang paling sering keluar adalah analisis satuan dan dimensi. Nah, ini salah satu contoh soalnya. Jadi analisis satuan dan dimensi ini selalu keluar di soal-soal UTBK.
Salah satu contoh satuannya adalah salah satu contoh soalnya adalah berikut ini saya tampilkan. Energi kinetik satu benda yang dalam sistem SI dinyatakan dalam Joule tidak lain daripada, nah jadi ini satuan Joule ini, satuan nama lain dari satuan Joule ini apa? Berarti ini adalah analisis satuan dari energi kinetik. Nah, teman-teman semuanya nanti bisa menemukan variasi soal tentang analisis dimensi yang tersedia di buku inti materi UTBK SBMPTN yang sudah dipersiapkan oleh tim di Magenta. Jadi ini saya ambilkan salah satu contoh soal saja tentang analisis satuan. Nah, analisis dimensi serta variasi soal yang lainnya bisa dilihat di buku dan dicoba tentunya ya, dipelajari. Oh ya, sebelum kita masuk ke sini, saya sampai ada yang terlupa. Sebelum kita lanjutkan ya, kita ada hal penting yang ingin saya sampaikan dulu ke teman-teman semuanya. Oke, ya ini tentang kesalahan umum yang terjadi dalam menyelesaikan soal fisika. Oke, yang pertama kesalahan umum yang terjadi adalah tidak tepat menghubungkan soal dengan blok materi. Jadi ketika membaca soal tidak bisa menghubungkan ini blok materi apa ya. Nah, jadi kalau kita sudah bisa menghubungkan ketika membaca soal fisika, kita langsung tahu blok materinya, itu akan lebih mudah kita untuk memfokuskan, oh berarti soal ini bisa diselesaikan dengan persamaan-persamaan dan konsep di blok materi apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, kalau sudah tahu bloknya, kan ada tiap blok materi kan ada persamaan-persamaan, ada konsep-konsep, ada juga rumus-rumus. Nah, ketika memilih persamaan itu tidak tepat yang digunakan. Jadinya bukannya malah menemukan hasil, malah tidak ketemu yang ditanyakan dalam soal. Nah, kemudian kalaupun sudah paham ini blok materi yang bagian ini, lalu kalau ada soal berarti ini kira-kira rumusnya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan materinya adalah rumus yang ini misalnya, gitu kan. Nah, kesalahan berikutnya adalah lambat dalam mengerjakan soal fisika UTBK SBMPTN. Jadi teman-teman semuanya target belajarnya bukan hanya sekadar sampai bisa, tapi harus sampai lancar. Karena waktunya terbatas, jadi kita harus punya target bahwa mengerjakan soal fisika itu dan juga soal-soal pelajaran yang lain ya, itu harus ditargetkan target waktunya. Jadi bukan hanya penguasaan dan pemahaman materi, tetapi target waktu bisa mengerjakan soal secepat mungkin. Nah, tentu saja supaya bisa mengatasi ini perlu ada strategi pembelajaran yang harus kita lakukan. Yaitu di antara anda yang pertama tadi menghafalkan gambaran besar blok-blok inti materi fisikanya. Nah, kalaupun tidak semuanya ya kita persiapkan sebagian besar. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan 19 blok besar ya. Nah, atau di buku Magenta sudah dipersiapkan inti-inti materinya, termasuk selain inti materi juga soal-soal dan variasi-variasi soalnya. Nah, itu sudah dipersiapkan masing-masing blok materi. Oke, jadi bisa dipelajari dengan baik-baiknya. Nah, kemudian selain kita mempersiapkan blok-blok materi tadi, apakah kita mempersiapkan untuk yang besaran, kemudian untuk yang kinematika, untuk yang kalor, untuk yang bunyi. Nah, misalnya dipersiapkan. Jadi ketika kita ada melihat soal fisika, kita langsung tahu, oh ini soal yang bisa aku kerjakan dengan cepat. Kenapa? Karena kita sudah siap dengan blok-blok materi fisika yang sudah kita kuasai untuk mengerjakan soal fisika. Nah, kemudian blok-blok materi tadi, nah itu dihafalkan persamaan-persamaan dan konsep-konsep inti materinya. Nah, tentu saja dengan adanya buku yang sudah dipersiapkan oleh Magenta, salah satunya kan adik-adik semua dan teman-teman semuanya kan dapat itu ya, dapat bonus untuk inti materi. Nah, yang buku kecil itu ya. Jadi, dengan adanya buku kecil inti materi itu bisa mempermudah kita untuk menghafalkan dan memahami konsep-konsep persamaan-persamaan yang ada di dalam blok-blok materi mata pelajaran, gitu kan. Jadi ketika misalnya ingin menghafalkan konsep-konsep dan persamaannya, tidak harus selalu membawa buku yang besar, bisa dengan
bonus yang inti materi yang buku yang lebih kecil. Nah, itu tepat sekali untuk membantu kita menghafalkan konsep-konsep inti materi dalam blok-blok materi fisika. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentu saja supaya makin cepat dan terlatih dalam menyelesaikan soal fisika, yaitu apa yang kita lakukan? Nah, melatih dan mempertajam pemahaman dengan menggunakan inti materi yang dihafalkan tadi dalam menyelesaikan soal-soal pola UTBK, SBMPTN. Jadi, supaya makin lancar dan makin cepat ketika mengerjakan soal fisika, tentu saja harus dilatih dan dipertajam dengan menggunakannya menyelesaikan soal-soal pola UTBK, SBMPTN. Nah, tentu saja teman-teman semuanya sudah tepat sekali dengan menggunakan buku Bedah Konsep Inti Materi UTBK SBMPTN 2022 yang sudah dipersiapkan oleh tim penulis dari Magenta. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini latar belakang kenapa kita perlu melihat blok-blok materinya, ada blok materi apa saja, karena harus ada blok materi yang kita jadikan pegangan atau senjata utama ketika mengerjakan soal-soal yang kita hadapi dalam UTBK SBMPTN nanti. Oke, nah di sini saya harapkan dengan motivasi ini semakin semangat ya untuk mempelajari konsep-konsep inti materi dan semangat juga untuk latihan-latihan soalnya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Tadi kita sampai apa ya? Sampai ke, pembahasan besaran fisika tadi ya. Nah, yang paling sering keluar dalam pola UTBK adalah analisis satuan dan dimensi. Dalam hal ini, saya tampilkan contoh soalnya adalah yang analisis satuan. Nah, di buku Bedah Konsep Inti Materi UTBK ya, kalian bisa menemukan baris-baris soal yang lain tentang analisis dimensi. Oke, untuk menyelesaikan analisis dimensi dan satuan ini, mau tidak mau yang harus kita persiapkan adalah hafal rumus persamaan besaran tersebut. Nah, energi kinetik itu termasuk besaran energi, jadi kita bisa menggunakan rumus energi kinetik. Bagaimana rumus energi kinetik? Nah, jadi kita gunakan rumusnya, energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Nah, dan sebagai salah satu tips dan trik untuk menghadapi analisis satuan dan dimensi ini, sebenarnya kita tidak harus menggunakan rumus energi kinetik. Yang penting rumus energi. Nah, jadi untuk besaran itu pasti akan memiliki satuan dan lambang dimensi yang sama. Misalnya kalau gaya, entah itu gaya gesek, gaya listrik, gaya berat, gaya magnet. Nah, yang namanya gaya pasti memiliki satuan dan dimensi yang sama. Jadi untuk analisis satuan dan dimensi, kita bisa menggunakan rumus yang kita hafalkan. Misalnya kalau tidak hafal rumus kinetik, tapi ya Kak, kalau tidak hafal rumus kinetik, ya istilahnya banyak kebangetan lah ya. Nah, harusnya hafal. Oke, kita gunakan rumus kinetik, yaitu setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Maka dari situ satuan energi kinetik itu adalah satuan massa dikali satuan kecepatan kuadrat. Nah, satuan massa itu adalah kilogram. Sementara satuan kecepatan adalah meter per second, karena dikuadratkan jadinya meter per second kuadrat. Jadi kita peroleh satuan kinetik itu adalah kilogram, meter pangkat 2, second pangkat negatif 2. Nah, jadi aslinya satuan energi itu kilogram, meter pangkat 2, second pangkat negatif 2. Nah, oleh para ilmuwan, satuan yang sangat tidak praktis ini, nah kemudian diringkas menjadi joule. Nah, ini untuk salah satu contoh soal penyelesaian tentang besaran fisika untuk analisis satuan dan dimensi. Nah, sekarang kita masuk ke blok materi berikutnya. Oke, setelah besaran fisika, nah, yaitu kinematika. Nah, kinematika atau gerak. Nah, jadi ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Nah, kinematika ini juga sudah dipersiapkan inti materinya di dalam buku Bedah Konsep Inti Materi UTBK di buku Magenta, yaitu di halaman
287. Oke, jadi kinematika di halaman 287 itu ada gerak lurus, ada gerak melingkar, ada gerak parabola. Nah, dan sudah disiapkan contoh soal, latihan soal, dan tentu saja soal-soal pemantapan dan soal tryout yang sudah dipersiapkan dari soal-soalnya. Oke, di dalam kinematika ini, nah, beberapa jenis soal yang sering keluar adalah pertama tentang analisis grafik gerak lurus. Jadi ada gerak lurus bisa disajikan dalam berbagai macam grafik. Nah, dengan disediakan grafik, maka kita harus bisa mengambil informasi yang diketahui dari grafik tersebut. Nah, seperti biasa, analisis standarnya yang dari SMP diajarkan kepada kita kan, apa yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan. Nah, kalau kita sudah bisa memahami yang diketahui dan ditanyakan, kita hubungkan, oh ini blok materi dan konsep serta persamaan yang mana yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian selain analisis grafik gerak lurus, yang sering keluar juga adalah persamaan gerak dengan analisis vektor. Nah, baik soal-soal tentang analisis grafik maupun persamaan gerak dengan analisis vektor, nah, sudah di tim penulis sediakan juga di dalam buku berkonsep inti materi UTBK-nya. Nanti teman-teman semuanya bisa mempelajarinya. Nah, oke, kita ambil salah satu contoh soalnya. Nah, ini apa ini? Oh, berarti ini persamaan gerak dengan analisis vektor ya. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Gerak vertikal suatu benda dinyatakan dalam persamaan posisi. Jadi diketahui persamaan posisi yaitu 20T min 2,5T kuadrat meter dengan T dalam second. Kecepatan awal dan ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda berturut-turut adalah. Oke, coba kita lihat yang diketahui adalah persamaan posisi 20T min 2,5T kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan awal dan ketinggian maksimum. Oke, kita lihat saya sajikan pembahasannya dulu. Oke, ini pembahasan untuk contoh soal kinematika yang tadi saya bacakan. Oke, yang diketahui adalah persamaan posisi. Nah, persamaan posisi biasanya lambangnya R biasanya. Nah, tapi diganti yang lain juga boleh. Persamaan posisi R sama dengan 20T min 2,5T kuadrat. Nah, maka dari yang ditanyakan tadi apa? Kecepatan awal dan ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum itu berarti posisi maksimum. Oke, untuk kecepatan awal berarti kita harus mengubah persamaan posisi tadi menjadi persamaan kecepatan. Bagaimana caranya? Caranya adalah V atau persamaan kecepatan. Nah, kalau dirumuskan V sama dengan dr per dt gitu ya. Nah, itu cara kalau untuk menghafalkan V itu kecepatan sama dengan adalah dr per dt. Jadi diferensial dari persamaan posisi R. Jadi kalau kita perlu persamaan kecepatan, maka dr per dt kita diferensialkan persamaan posisi R-nya. Nah, 20T min 2,5T kuadrat kalau didiferensialkan atau diturunkan sama dengan 20 min 5T. Jadi yang 20T, T-nya pangkat 1, T-nya habis, tinggal 20-nya saja. Sementara 2,5T kuadrat, pangkat 2-nya dikalikan dengan 2,5 jadi 5. Lalu T pangkat 2, pangkatnya kurangi 1, jadinya T pangkat 1. Hasilnya persamaan kecepatannya adalah 20 min 5T. Nah, kita tadi mencari persamaan kecepatan untuk apa? Untuk menemukan kecepatan awal. Yang namanya kecepatan awal itu adalah P saat T sama dengan 0. Jadi waktu T-nya kita ganti dengan 0. Jadi yang 20 min 5T itu persamaan kecepatan. Kalau kecepatan awal berarti T-nya kita ganti dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh 20 dikurangi 5 kali 0. Sehingga kita peroleh kecepatan awalnya adalah 20 meter per second.
Nah, jadi pertanyaan pertama, kecepatan awal sudah ditemukan 20 meter per second. Oke, yang memenuhi ketentuan ini pilihan opsi jawabannya adalah A atau Do. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimum itu posisi paling tinggi. Nanti kita pakai persamaan posisi. Nah, yang namanya gerak vertikal, nah kalau kita pahami gerak vertikal, bola misalnya kita lempar vertikal ke atas, nah maka dia akan melambat sampai ketinggian maksimum, dia berhenti sesaat, lalu dia kembali jatuh. Nah, jadi ketika ketinggian maksimum, kecepatannya adalah 0. Nah, jadi ketinggian saat mencapai ketinggian maksimum, kecepatan adalah 0, itu kita gunakan. Nah, jadi saat kedudukan tertinggi, P sama dengan 0, kecepatan sama dengan 0. Maka tadi persamaan kecepatannya, yaitu 20 min 5T tadi, kita sama dengankan dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh waktu T-nya untuk mencapai kedudukan tertinggi adalah T sama dengan 4. Nah, tapi ini belum menjawab pertanyaannya ya, baru T sama dengan 4 itu waktu untuk mencapai kedudukan tertinggi. Nah, kedudukan tinggi tadi itu kan tadi adalah posisi tertinggi. Jadi, persamaan posisinya tadi kan sudah ada 20T min 2,5 T kuadrat. Sehingga saat kedudukan tertinggi, yaitu saat T sama dengan 0, kita peroleh T sama dengan 4, maka T pada persamaan posisi kita ganti dengan 4. Jadi 20T min 2,5 T kuadrat, T-nya kita ganti atau kita substitusi dengan 4. Jadi kita peroleh 20 kali 4 dikurangi 2,5 kali 4 kuadrat. Nah, kita peroleh ketinggian maksimumnya adalah 40 meter. Sehingga tadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per second, lalu ketinggian maksimumnya adalah 40 meter, maka jawabannya adalah Do. Nah, ini pembahasan untuk soal kinematika. Jadi ketika ada soal tentang kinematika, kita bisa langsung tahu, oh ini blok kinematika. Nah, rumus-rumus dan konsep intinya apa saja. Nah, sekarang kita coba lihat ke blok materi yang lain. Nah, setelah kinematika tentang gerak benda, berikutnya adalah dinamika partikelnya. Dinamikanya, jadi benda tadinya diam jadi bergerak, yang bergerak jadi diam. Nah, itu penyebabnya adalah karena ada gaya. Dinamika partikel. Jadi mulai masuk ke dalam soal fisikanya adalah besaran gaya yang mempengaruhi gerak benda. Nah, jika kita lihat dinamika partikel, biasanya dinamika partikel ini konsep inti materinya tersedia di halaman 294. Oke, biasanya tipe soal apa saja yang sering keluar untuk dinamika partikel? Nah, yang pertama adalah analisis garis gaya dan persamaan hukum Newton tentang gerak. Jadi ada benda harus kita analisis garis gayanya, lalu kita hubungkan dengan persamaan hukum Newton tentang gerak. Tuh. Jadi harus bisa menganalisis garis gaya yang bekerja pada benda. Benda di bidang datar, benda di bidang miring. Kemudian kalau gayanya datar, garis gaya vertikal atau garis gaya miring bentuk sudut. Lalu kalau dia diam, persamaan hukum Newton yang pertama, kalau dia gerak lurus kecepatan tetap juga persamaan hukum Newton yang pertama. Kalau geraknya diperlambat atau dipercepat, berarti persamaan hukum Newton yang kedua. Kemudian kalau ada dua benda berinteraksi, salah satu memberikan gaya reaksi, yang lainnya akan salah satu memberikan gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi dari benda yang lainnya. Itu berarti hukum yang ketiga. Nah, jadi biasanya analisis garis gaya pada benda lalu dikaitkan dengan hukum Newtonnya. Hukum Newton tentang gerak punya ya. Nah, kemudian jenis yang lain adalah konsep terpadu dengan kinematika. Nah, jadi soalnya itu gabungan antara kinematika dengan dinamika. Jadi tentang gerak tadi, nah, tapi dimasukkan juga gaya yang mempengaruhi geraknya. Nah, atau terpadunya bukan dengan kinematika, dengan yang lain.
Nah, jadi karena gaya itu kan ada gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, gaya pegas, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, gaya normal. Nah, jadi dikaitkan dengan gaya dari blok materi yang lain. Nah, seperti saya sebutkan tadi, karena sama-sama gaya, jadi satuan dan dimensinya sama. Kemudian hubungan dengan geraknya juga pengaruhnya sama. Nah, atau bisa juga konsep terpadunya dengan apa? Dengan usaha dan energi. Tuh, jadi nanti di blok usaha dan energi ada gaya juga di situ. Tuh, jadi dalam gaya atau dinamika ada kinematika gerak, sementara di dalam usaha dan energi ada juga gayanya. Tuh, makanya biasanya kalau usaha dan energi itu bisa konsep terpadu antara 3 blok, yaitu kinematika masuk di situ, tentang gerak lurusnya atau gerak melingkarnya, atau gerak parabolanya. Lalu garis gayanya juga bisa masuk ke dalam usaha dan energi, dan tentu saja usaha dan energinya. Nah, jadi jenis yang sering keluar 4 jenis soal ini. Nah, kita coba lihat salah satu contoh soal untuk dinamika partikel ini. Nah, perhatikan gambar sistem berikut ini. Ada benda A 6 kg, benda B 4 kg di bidang datar di lantai. Di hubungan antara A dengan B ini dihubungkan dengan tali. Lalu pada bagian ujung benda B ditarik dengan garis gaya F yang membentuk sudut 37 derajat terhadap garis horizontal di bawahnya. Jadi garis gaya F-nya miring ke kanan atas, miringnya 37 derajat. Nah, tadi kan dia di atas permukaan bidang datar ya, ternyata ada koefisien gesekan antara benda A dan benda B ini dengan lantai tempat dia berada, yaitu dengan koefisien gesek sebesar 0,2, kemudian besar gaya F tadi adalah 50 Newton. Nah, pertanyaannya adalah, sistem akan bergerak dengan percepatan titik-titik meter per second kuadrat atau meter second pangkat -2. Lalu diberikan bantuan bahwa tangan 37 derajat sama dengan 0,75. Nah, tetapi untuk nilai sudut 37 derajat, saya harapkan tanpa ada bantuan soal pun kita harus sudah hafal bahwa kalau sudutnya 37 derajat, nilai sin 37 derajat adalah 0,6, kemudian nilai cos 37 derajat adalah 0,8, sedangkan nilai tangannya adalah 0,75. Nah, pasangannya 37 derajat adalah 53 derajat. Itu harus juga dihafalkan sin, cos, dan tan-nya. Oke, berarti ini karena ada gaya, maka kita analisis garis gaya yang bekerja pada benda terlebih dahulu. Oke, karena tempatnya tidak cukup, saya ganti slide untuk pembahasan soal ini. Oke, jadi yang pertama adalah kita analisis garis gaya. Nah, ini analisis garis gaya dalam sistem gerak benda. Tuh, jadi ada benda A, dia ditarik oleh tali yang dihubungkan dengan benda B. Kemudian waktu benda A ditarik oleh tali, benda A ditahan oleh gaya gesek, yaitu F kecil A. Nah, itu ada. Nah, kalau saya zoom gini, ikut berbesar ya di layar teman-teman semuanya. Nah, ini pada benda A, dia ditarik oleh tali TA ke kanan, lalu ditahan oleh gaya gesek FA ke kiri. Di belajar di buku di materi TPK-nya ya teman-teman semuanya. Dan ingat tadi ya, nah yang slide tadi ya. Nah, jadi disiapkan blok-blok andalan teman-teman, apakah
bagian kinematika, cahaya. Nah, jadi teman-teman harus punya blok pegangan senjata untuk nanti ketika di UTBK langsung cari soal yang sudah dikuasai terlebih dahulu. Nah, jadi kita siapkan blok materinya apa, lalu dihafalkan konsep dan persamaan-persamaannya, lalu dilatih supaya lancar, cepat dalam menyelesaikan soal. Jadi jangan hanya sampai bisa, tapi target waktunya harus dikejar. Satu soal fisika targetnya 1 menit misalnya ya, atau 1 menit 10 detik, 1 menit 5 detik deh ya. Nah, nanti teman-teman bisa atur sendiri.